I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wanti Dwining Tias dengan NIM 230110111. Bertujuannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Al-Hadis. Kali ini saya akan menjelaskan seputar model periwayatan hadis. Baik, materi pertama itu ada pengertian periwayatan hadis. Sebagai sebuah laporan atau kesaksian yang merekam segala sesuatu yang berkenaan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis harus melalui proses kegiatan yang disebut dengan periwayatan yang merupakan kata serapan atau riwayat al-hadis. Al-riwayah adalah masdar dari kata rawa yang berarti penukilan, penyebutan, titalan, dan pemberian minum sampai puas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti cerita atau kisah dan berita. Menurut istilah yang dimaksud dengan al-hadis, yaitu periwayatan hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian periwayatannya dengan menggunakan istilah dengan lambang tertentu. Berdasarkan revisi ini, ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut dengan periwayatan hadis. Ketiga unsur itu adalah: pertama, adanya kegiatan penerimaan hadis atau yang sering disebut al-tahammul, adanya kegiatan penyampaian kembali hadis tersebut, menyampaikan rangkaian perawi saat hadis itu disebut. Materi selanjutnya yaitu model periwayatan hadis. Setelah hadis dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan segera bergerak ke dunia periwayatan. Ada kalanya kegiatan periwayatan hadis berlangsung dalam hubungan periwayatan dengan periwayatan lain dalam satu tingkatan tabaqat. Dan ada kalanya kegiatan periwayatan hadis juga berlangsung dalam hubungan antara guru hadis dengan muridnya pada level tabaqat yang berbeda. Para al-hadis telah merumuskan berbagai metode yang dipraktekkan dalam kegiatan al-tahammul wa ada al-hadis. Berikut juga bentuk kata-kata yang menggambarkan teknis kegiatan tersebut. Adapun metode al-tahammul wal ada al-hadis tersebut antara lain adalah: 1. Al-asma. Metode periwayatan al-asma adalah menerima riwayatan hadis dengan cara mendengar langsung dari sumber riwayat atau guru hadis. Kedua, ada al-qiraah. Al-qiraah adalah metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis ataupun orang lain yang membaca hadis di hadapan seorang guru, sedangkan ia hanya turut mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibaca di hadapan guru bisa berupa hafalan maupun catatan kitab hadis, sedangkan guru menyimak dan mengoreksi bacaan hadis muridnya dengan hafalan atau dengan kitab catatan hadis yang thiqat miliknya. Kemudian ketiga ada al-ijazah, yaitu dengan cara pemberian izin dari guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Pemberian izin dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Keempat ada al-munawalah. Periwayatan hadis dengan cara al-munawalah adalah seorang guru memberikan naskah hadis kepada muridnya. Kelima ada al-muqotabah. Periwayatan hadis dengan cara al-muqotabah ialah seorang guru menulis hadis atau menyuruh orang lain yang adil dan dobit untuk menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya. Baik murid tersebut
berada di hadapan guru ketika hadis itu ditulis ataupun ia berada di tempat lain. Kelima ada al-i'lam. Metode periwayatan hadis al-i'lam adalah periwayatan hadis dengan bersandar kepada pemberitahuan guru kepada muridnya tentang hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya. Misalnya dengan cara al-asma tanpa adanya kalimat instruksi kepada murid untuk meriwayatkannya lebih lanjut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.